Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, kalian lihat ya, hari ini IHSG turun 1,96%. Tadi dia turun udah hampir 2%. Ya, kenapa? Sebetulnya gue tanya chat GPT pun dia nggak tahu ya kenapa. Karena dia cuma kasih tahu apa penyebabnya turun hari ini tuh, cuman mayoritas saham melemah ya. Ya saham melemah ya turun semua gitu ya, semua sektor negatif, rupiah melemah, sentimen global melemah. Nah sebetulnya ada satu hal, ini kekhawatiran geopolitik ya, Iran sama Israel kan perang, terus ya jadi mungkin ada kepanikan sedikit. Dari ChatGPT sih ngomong begitu, dan tapi yang kita lihat adalah volumenya masih di bawah rata-rata, tapi dia lebih besar dibanding penurunan 2 hari yang lalu. Kita harus gimana sebagai trader maupun investor? Ya kita harus disiplin stop loss ya. Terus kita jangan kayak orang gila ya, mentang-mentang cashnya banyak, wah ini saham lagi turun nih gue beli. Itu gila, itu namanya bodoh ya, kalau kita tangkap pisau jatuh. Seperti yang gue bilang di video berikut sebelumnya, gue bilang IHSG turun masih bagus ya kan. Kalian nonton di video sebelumnya, gue bilang dia bisa turun, kalau boleh turun ke 6.800 atau bisa ke 6.700 masih oke. Ya 6.700 ini, atau di area ini lah yang gue kotakin 6.900 sampai ke 6.800. Karena kalau misalkan IHSG sampai situ dan dia konsolidasi gitu ya, konsolidasi terus baru rebound, menurut gue itu adalah ancang-ancang yang bagus banget buat kita incar saham-saham yang bagus ya. Jadi sekarang jangan sok jagoan kalian, nggak pakai stop loss, nggak pakai cut loss, tenang aja udah pasti naik. Ya hati-hati kita harus bisa mengukur resikonya kita. Jangan sampai kalian tahanin, kalau misalnya emang itu udah wajib di stop loss ya, wajib dijual walaupun rugi, tapi gara-gara kalian tahanin kalian malah jadi nyangkut, nanti ketika recovery malah cuma balik modal ya. Padahal kalau misalnya uangnya kita ada, kita bisa masuk ke saham-saham yang berpotensial. Nah, jadi gue mau bahas saham-saham apa sih yang menarik. Coba kita bahas satu-satu. Di sini gue ada list down. Ya, coba kita bahas PSAB. Ya. Sekarang mulai. Nah, kita lihat ya PSAB. Ini PSAB nih. Dia turun, tapi dia bikin hammer, dia naik close. Ya, menurut gue PSAB dia kan habis naik kenceng. Kalau kalian yang ikut MBI Stock Mastery pasti udah untung banyak nih di PSAB. Ya dia turun, dia bikin lower low. Nah begini jangan langsung dibeli, orang gila aja langsung beli. Belinya kapan? Belinya nanti pas dia breakout dari patternnya ini. Karena kalau kita perhatiin dia naiknya itu volumenya gede, tapi turunnya volumenya kecil. Ini menarik ya, ini menarik teman-teman, ini menarik buat nanti kita entry lagi ya. Sekarang gue juga udah nggak punya barang ya, harus udah nggak punya barang ya. Teman-teman yang lain kalau misalkan ngikutin yang MBA Stock Mastery pasti udah jual juga, jual kena trailing stop ya, untung lumayan lah ya, berapa persen tuh. Nah tapi PSAB ini menurut gue menarik buat kita lihat lagi ke depannya ya, karena penurunan ini low volume dan hari ini justru diakumulasi sama siapa, sama BK tuh, BK akumulasi. Nah, kalau kita ngeliat ya PSAB foreign tuh akumulasi tuh net buy 5,2 miliar, 5,2 miliar dia buy. Nah terus ini tuh tebal-tebal tuh 486 nih. Trade booknya kita perhatiin ini tuh gede tuh ya. Lagi-lagi orang yang duitnya gede, fund foreign yang duitnya gede nggak mungkin beli di satu harga dua harga, nggak mungkin. Kita aja belinya susah, biasanya gue juga gue bagi gitu, nggak mungkin ya. Jadi dia dibagi-bagi tuh, dibagi-bagi paling tebal lah ya 486. Nah 486 ini bisa kita jadiin patokan juga buat nanti stop loss. Nah tapi kalau misalnya ngeliat data kayak gini, gue nggak akan entry sekarang, entrynya nanti kalau udah mulai ada konsolidasi dikit lalu breakout. Nah coba ya gue bikin plan, kalau misalnya ada breakout, misalnya breakout sini deh, highest yang ini ya, ini kan 580, gue maunya kalau dia 590 misalnya ya nanti, tapi kayaknya nggak mungkin sih, ntar stop loss kelebaran 28% ya. Nanti berarti PSAB ini baru gue jadi watchlist. Teman-teman perhatiin aja. Buat kalian yang aliran buy on weakness ya, kalian tinggal ikutin aja nih kira-kira
rata-ratanya mereka selama penurunan ini dia kan akumulasi terus tuh 487 ya, 487. Nah di sini ya 486 beli banyak loh ya. Kalian mau ikutin harganya mereka ya silakan aja, tapi kita nggak tahu loh kapitalnya mereka berapa. Kalian tetap harus ada stop loss kalau dia jebol dari minimal MA20 jebol, tapi ini risknya masih 14%an ya. Menurut gua masih nantilah masuknya, ini cuma jadi watchlist. Ingat IHSG lagi ada tekanan jual ya. Saham berikutnya yang mau gue bahas itu ERA. Coba, nah ERA penurunan hari ini dia justru turunnya, sebetulnya penurunannya karena dia opennya gap down terus dia naik, ini bagus dan volumenya juga cukup gede. Jadi apakah udah beli ERA? Ya jawabannya enggak, tapi masuk watchlist karena hari ini juga diakumulasi. Kalau misalnya kita ngeliat foreign asing ya, asing apakah beli? Nah asing net buy itu penurunan ini 2 hari dia justru net buy. Kapan belinya? Nanti ya, jangan sekarang. Tapi kalau kalian emang gue ngikutin harga asing 18 Juni sama 19 Juni peak akumulasi mereka, pokoknya rata-ratanya net buy itu di harga 500 ya, itu kurang lebih 500. Nah besok kalau emang kalian aliran buy on weakness, kalian mau beli di 500 ya silakan aja beli ya. Stop lossnya kalau jebol MA50 misalnya, atau yang ini nih, ini kan ada support ya. Jadi kalau misalkan 460 jual ya silakan. Tapi kalau kalian tanya MBI mudah belajar investasi beli gak? Jawabannya adalah belum. Jawabannya belum. Kita belinya pasti nanti nggak nangkep pisau jatuh ya. Jadi watchlist ERA, tapi kalian kalau mau ikutin harga foreign silahkan diikutin di harga 500. Disclaimer ya, ini gue cuma bantu analisa, bukan ajakan jual atau beli. Lalu saham berikutnya yang mau gue bahas itu Inco. Nah Inco ini menurut gue menarik juga karena dia naik kencang saya, terus dia turun. Teman-teman lihat, dia naik volume candle hijau, volumenya gila loh, gede-gede semua loh ya, volumenya gede dibanding merahnya. Pas merahnya volumenya kecil, kecuali di tanggal 10 Juni merahnya gede ya, tapi habis itu naik lagi hijau, merahnya kecil-kecil, naik lagi hijau, volume gede, merahnya kecil-kecil ya. Ini lagi di big distribusi, jangan langsung gua beli ya berarti ya, karena bagus nih sesuai yang lu ajarin bahwa naik volume hijau terus kalau turun volume merahnya kecil beli. Nah itu bodoh juga kayak gitu ya. Jadi belinya nanti, tunggu apa? Tunggu dia konsolidasi, dia breakout baru beli. Oke, jadi ini saham-saham yang gue jadiin watchlist. Kita liatin apa yang terjadi. Apakah dia breakdown ke bawah? Kalau dia breakdown ke bawah ya udah biarin aja dulu. Terus sampai kapan dia batas turunnya? Sampai Fibo ya. Kalian kalau misalkan belum masih bingung tentang Fibonacci, nonton di playlist belajar teknikal, di situ ada, gue udah bikinin video udah berapa tahun yang lalu, kalian tonton aja tuh tentang Fibonacci ya. Jadi kalau dia turun sampai 3150 pun masih oke. Bahkan turun sampai 2900 juga masih oke ya, karena dari sisinya masih tergolong uptrend ya. Jadi ini watchlist. Coba kita lihat foreign juga. Inco foreign hari ini malah beli 12,8 miliar net buy ya. Di foreign masih beli, range-nya mereka kurang lebih ya, ini dari penurunan inilah 4 Juni ya, dan 4 Juni itu tuh BK masih akumulasi di area 3.578, sekarang 3.300. Kalau kalian bilang wah berarti harganya gua kalau gua beli besok gua masih lebih murah modalnya daripada si BK BB yang 3.600 3.500, ini nyangkut nih? Enggak. Coba kita lihat dari sampai 9 April dia masih punya barang nggak? Kalau dia masih punya barang dari 9 April, nah barangnya dia itu di 2.900 ya. Jadi kalian bilang dia nyangkut, kagak, dia kagak nyangkut. Average mereka di 2.900 ya. BB berapa? 3.065, masih di sini. Sekarang dia jual juga dia masih untung ya, dia masih untung, tapi dia masih akumulasi, dia masih beli terus. Berarti kita tinggal tunggu aja. Tuh BK hari ini masih beli lagi walaupun harganya tinggi 3.300 ya. Jadi kita tunggu aja, tunggu dia agak
tekanan jual mereda ya, kita baru incar saham ini kayak gitu. Lalu ada saham berikutnya itu ENRG. Nah ini kan dia naik terus ya. Kalau misalnya kalian lihat ini tuh akumulasi terus, si AK juga beli terus tuh 338. Kalau kalian tanya boleh beli dong ENRG, kan dia lagi naik terus nih, nggak turun-turun. Jawabannya adalah jangan. Ya jangan juga. Kalau misalnya kalian beli saham yang lagi kencang kayak begini, resikonya sangat gede banget. Gue kasih analogi yang sangat mudah. Kalian bayangin ya, kalian mau naik ke tujuan, kalian naik busway. Jangan busway, Metro Mini. Ya kalau kalian masih ngalamin Metro Mini, ya harusnya mengalami. Metro Mini lagi kencang, kan kita bisa ya Metro Mini, Kopaja zaman dulu ya, itu bisa loncat loh, bisa naik. Tapi kalau dia lagi kencang kita loncat, resikonya sangat besar, bisa jatuh, bisa patah, bisa apapun. Tapi keuntungannya apa? Bisa jadi kita lebih cepat, karena kalau dia berhenti dulu dia nungguin orang lama gitu ya. Ya tapi resikonya sangat besar. So energi ini gue analogikan seperti bus yang lagi jalan kenceng. Kalau dia lagi naik kenceng kayak begini terus kita lompat naik, kemungkinan resiko nyangkutnya juga besar. Ya tapi ada kemungkinan nggak? Cuan, ada kemungkinannya. Tapi lu siap nggak dengan resikonya? Kalau dia ternyata dibanting turun, gimana? Ya jadi jangan dulu buat masuk energi. Kapan? Tunggu dia koreksi. Ketika dia koreksi sideways, barulah kita beli. Pertanyaan adalah kapan kayak begitu? Ini kayak begini kan si energi, coba kalian lihat, dia naik sampai sini itu udah naik 57% dalam 1 bulan loh ya. 57% sebulan itu gede. Nah terus dia turun kan, turunnya mana, low volume, turun cuma 9%, kucuk breakout baru beli ya. Ketika dia udah breakout begini, ini gue gambarin, ini nggak usah pakai moving average biar kalian nggak bingung banyak garis-garisnya ya. Ini dia begini kan, set, kucuk, turunnya low volume, breakout volume gede ya, lihat lebih besar. Biasa gue beli begini pas dia breakout, habis begini, habis naik inget ya, harus diawali dia naik kenceng, turun low volume, breakout, profit 60% lah. Jadi jangan takut, jangan FOMO. Wah energi lagi naik terus ya, jangan hati-hati. Tunggu dia turun, pullback sehat, barulah. Nah kita coba lihat foreign energi. Nah akumulasi masih ya 18 miliar seperti itu. Kenapa kemarin kok gue bikin video IHSG kalau turun bagus ya? Karena sama konsepnya, kalau naik kencang terus pasti ada momennya turun. Nah IHSG kan habis naik kencang terus kayak gitu. Oke, jadi saham satu lagi yang mau gue bahas itu MEDC ya, Medco juga menarik, sama dia naik kencang set ya. Ingat ini polanya sama ya, nih, dia naik set. Cuman yang Medco ini agak kurang gue suka karena dia naiknya volumenya nggak ikut naik. Pas dia turun, tapi dia turunnya juga low volume. Pas dia breakout, naik ya gak, breakout naik, saya tok. Nah, terus mau beli Medco nanti kalian lihat dong, ini volumenya gila, ini merah, volumenya gila, ini hammer bagus. Tapi apakah udah boleh beli? Jawabannya, kalau gua ngeliat kayak begini, kalau kalian mau spekulasi buy, silakan aja beli kalau break dari sini deh. Ingat ini mau spekulasi buy, ingat ya, kita mesti ya, kondisi market lagi nggak pasti begini, biasanya beli satu saham 10 juta, beli 2 juta aja lah, ya kayak gitu ya. Jadi dikurangin, biasa beli saham kalian sekali beli 50 juta ya, kali ini belinya 5 juta aja lah, atau 10 juta ya, kayak gitu. Terserah kalian ya, terserah kalian biasa. Soalnya ini akumulasi, coba kita lihat foreign ya, Medco masih akumulasi, cuman akumulasinya tipis karena tekanan jual dan belinya masih beradu kencang, volumenya gede-gede begini. Kalau menurut gue ini masih terlalu berisiko.
Tunggu nanti sideways-nya konsolidasinya itu dengan volume kecil baru kita beli ya. Jadi itulah ya, kurang lebih ada 5 saham yang mau gua bagikan. Semoga analisa ini bisa membantu kalian agar bisa membantu kalian untuk mengambil keputusan beli atau jual, dan semoga kalian nggak panik IHSG lagi turun kayak gini. Justru ini peluang banget buat kita nanti pas IHSG pulih, kita udah siap peluru dan sudah siap banyak incaran yang mana yang mau kita beli. Jadi terima kasih semua udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk join di channel Telegram gratis ya, tinggal lihat di deskripsi. Kalau misalnya kalian mau request bahas saham apa, silahkan langsung komen aja di kolom komentar. Terima kasih semuanya, see you di next video, bye bye.